وتصرف عني كل شر بحكيم وشر لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليك من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Pada hari Selasa di malam Rabu, seperti biasa Ustaz kita membahas dalam kajian puasa tanggal 18 Februari 2025 bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1446 Hijriah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ya, pembahasan kita dalam yang membatalkan puasa. Ya, ini dari kemarin-kemarin memang kami kasih. Adapun keterangan-keterangannya, ya, di permasalahan-permasalahan itu ada di situ. Ya, nanti insya Allah minggu yang akan datang. Ini kita masih yang membatalkan puasa. Ini jangan taruh sembarangan ya. Karena ada tulisan Allah Subhanahu wa taala, ada niat di situ, ada tulisan nama Allah taala. Ya, jadi jangan taruh sembarangan. Jangan sampai kebuang. Ini Anda masih bentuk dengan lembaran begini nih. Kalau lebih Anda belum sempat lagi, ini bisa jadi kayak buku seperti bab sholat. Ya, Anda punya bab sholat atau belum? Yang kapan waktu dicetak? Ya, udah pernah kan ya? Yang bab sholat.
belum dapat. Kesian amat. Ya, ada di situ belum dicetak-cetakin. Wirid anak ada, ya, cuma belum sempat dicetak. Karena kalau namanya nyetak mesti dirapiin lagi, ya, tulisannya semua karena tulisan tangan. Nah, baik, ya. Sempat ini waktu itu akan nulis ya. Menulis. Ya, baik. Yang membatalkan puasa. Mubtilatus shaum, yang membatalkan puasa. Di sini Anda membatalkan puasanya secara zahir. Adapun hal yang membatalkan puasa di sini kita akan bahas ada dua. Ya. Wa hiya ismani, mubtilatus shaum, hiya ismani. Nah, ini kalau rekaman ada, kalau tutul hadatnya ada rekamannya. Selain ini yang mungkin live ini bisa 1 jam, 1 jam setengah. Itu kalau udah selesai bisa diambil lagi, bisa dipotong-potong. Karena ada terangin masalah gibah, masalah namimah, hasad. Kalau lebih 10 menit aja bisa dipotong, potong. Ya, ini jarang itu dapat begini. Ya, bukan bangga membanggakan enggak, karena majlis kebanyakan ya cuma begitu aja dah. Ya, baca-bacaan, cuma seremonial, kadang-kadang sekarang udah kayak konser dan sebagainya. Nah, kita tetap ngaji seperti ngaji dulu. Bahkan udah berkembang dengan teknologi, bisa difotokopi. Ya, Anda bagikan tetap. Ya, nanti secara nulis ini. Belum lagi doa-doa. Ya, doa-doa banyak yang anak-anak baru belum dapat memang. Tapi nanti insya Allah asal rajin. Ya, doa bayar hutang walaupun segunung. Atau masukin sih udah ada di YouTube. Doa supaya nggak kena stroke, nggak kena gila. Ya, ada semuanya dari doa-doa ini, semuanya ada dasarnya, ada dalilnya, ada dari Nabi Muhammad SAW. Belum lagi baca-bacaan yang menjadikan tulisan-tulisan. Ya, jadi Anda bagikan. Nggak ada ilmu yang Anda umpetin, bukan main silat, bukan. Yang ilmu pakai diumpetin takut dijatuhin sama muridnya. Ilmu silat kan begitu. Ya, ada ilmu yang nggak diturunin sama muridnya, sebab kalau diturunin jatuhin guru. Cuma silatan doang gerak rasa. Ya, guru dijatuhin mulu. Ya, nggak ada yang diumpetin. Begitu juga ilmu agama nggak boleh, karena sifat di guru ada tabligh, dia menyampaikan amanat dari Allah. Nggak boleh ada yang diumpetin itu. Ntar gue dikalahin murid, nggak ada. Anda lebih lebih pintar dari Anda untuk menyebarkan dakwah. Kan buat amaliyah ada di kubur. Kan sebisa mungkin Anda ngajar, sebisanya Anda fotokopi, Anda bisa paham. Belum lagi doa-doa dan sebagainya. Ya, nggak ada yang Anda umpet-umpetin. Kita ngaji, benar-benar ngaji. Ya, bukan duduk pulang nggak bawa ilmu. Baik ilmu tasawuf, ilmu fikih ataupun ilmu tauhid. Asal rajin aja. Nggak bisa datang ini rajin dengerin rekaman. Alhamdulillah di YouTube ada rekaman audio juga ada. Baik, kita fokus lagi. Mubtilatus shaum, yang membatalkan puasa. Hiya jismani, yang membatalkan puasa ini ada dua. Yang membatalkan puasa ada dua. Ismun yubtilu sawabas shaum la shauma nafsah. Ada yang pertama, ya, yang membatalkan puasa itu dua. Yang pertama adalah di mana membatalkan pahala puasa. Puasanya tidak batal, hanya membatalkan pahala puasa. Puasanya tidak batal, la shauma nafsah. Puasanya itu sendiri tidak batal. Oleh karena itu fala yajib alaihi qada, maka enggak wajib qada, karena puasanya, zatnya puasa yang kita laksanakan enggak batal. Maka enggak wajib qada, puasanya sah, hanya membatalkan pahala puasa. Ya, apa yang Nabi katakan dalam hadisnya sering dengarkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Kata Nabi Muhammad SAW, berapa banyak orang yang puasa tapi puasanya hanya menahan lapar dan haus. Sering dengar kan? Ya, di dalam hal-hal ceramah-ceramah puasa. Berapa orang banyak puasa kambil soimin. Tuh, Nabi yang katakan puasanya hanya lapar dan haus. Gak ada artinya, gak ada maknanya. Puasanya sah, cuma menahan lapar dan haus, tapi gak di sisi Allah Ta'ala. Ingat, hanya sekedar sah tapi nggak ada makna di sisi Allah Ta'ala,
Akhirnya apa? Tidak menggugurkan dosa-dosa kita. Sebab setiap kebaikan aja udah menghapuskan kejahatan, menghapuskan keburukan. Gak pakai istighfar, enggak. Ya gak pakai astagfirullah, enggak. Melakukan aja sesuatu kebaikan akan menghapus kejahatan kita yang lalu. Allah yang katakan innal hasanat tamhus sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus segala kejahatan. Dari sholat ke sholat menggugurkan dosa, dari wudhu ke wudhu. Belum lagi dengan istighfar kita minta, ya itu, ya. Baik. Kemudian yang kedua, namanya itu muhbitot, ya, muhbitot. Yang pertama itu sama muhbitot, dinamakan muhbitot, hanya menggugurkan pahala puasa. Jadi enggak naikin derajat kita jadinya. Yang kedua, gismun yubtilu shaum wa kadzalika thawab. Yang kedua, membatalkan puasa dan juga pahalanya. Yang kedua, membatalkan puasa, udah jelas. Kalau puasanya batal, maka jelas pahalanya pun batal. Ya, in kana bilil udrin, jika puasanya ini batalnya ini tanpa udzur. Kalian puasa, kemudian batal, jadinya nggak puasa. Batalnya sebab apa? Head, nifas, uzur bukan? Uzur, sakit, uzur, pahala tetap dapat. Jadi jangan takut, ya pahalaku, ya puasaku batal, ya nggak ada pahalanya. Pahala dapat. Orang batalnya inti sakit, Allah nggak kasih maksain kita puasa. Karena nanti akhirnya jadi darurat, jadi tambah parah, kan kita udah belajar. Paham di sini ya? Enak jadi orang Islam ya Allah, nggak dipaksakan. Yang penting tadi nih, lupa kita makan pagi-pagi, batal nggak puasa kita? Enggak, lupa. Pahala kurang nggak? Nggak dihitung orang lupa. Enak nggak? Orang kalau hukum manusia, wah nggak pakai begitu. Hukum manusia salah aja udah, ya. Tapi hukum Allah enggak. Itu manusia yang masuk neraka tuh rata-rata yang ingkar, namanya sombong. Paham nggak? Makhluk bersalah tapi nggak mengakui salah, itu sombong di situ. Selagi manusia mau belajar, banyak banget kalau kita tahu tuh kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lupa, kita hilap, nggak jadi batal. Nanti kita belajar, dari belajar kita paham. Ya. Nah jadi orang yang batal puasanya udah pasti batal pahalanya yang tanpa udzur. Tuh, lakon-lakon sombong orang sekarang. Orang dulu tuh nggak puasa malu aib. Kalau sekarang masuk unjuk di depan jalan merokok. Paham nggak? Kalau dalam Islam tuh hukum mesti ditegur tuh, karena itu pelanggaran yang sengaja ngajak diiniin. Tapi kita nggak bisa di Indonesia. Paham ya? Nggak boleh. Kita nggak bisa begitu nih Indonesia. Biar yang tanggung jawab siapa? Pemerintah. Yang tanggung jawab yang punya kuasa. Itu nggak bisa, karena bukan pakai hukum Islam kan. Dosa nggak gitu? Jangan takut, nggak usah, kita nggak dosa. Yang tanggung jawab mereka yang berwenang. Paham ya? Jadi yang teriak musuh pakai sok-sokan, dia yang teriak, dia yang sok-sok begitu, dia yang tanggung jawab. Kalau kita pakai hukum Islam, boleh, nggak sholat, nggak ini. Nah, tapi biarkan, ya. Yang penting kita jangan sampai jamaah kita, anak murid kita, anak-anak kita jangan sampai tantang petenteng, ya. Sombong banget, nggak sholat, nggak puasa. Nah itu yang nggak ada maaf dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang begitu ketika mati nggak ada rasa mau tobat. Itu manusia yang bilang lebih dari Fir'aun. Makanya dalam nagolahnya ulama tuh jangan merasa sombong. Orang udah dianggap sombong kalau merasa dirinya lebih hebat dari Fir'aun. Bayangin, apalagi mau disombongin teman-teman kita. Fir'aun kita nggak boleh disombong. Itu kita ambil tuh. Ya, kita ambil hikmahnya itu. Kenapa kita nggak boleh disombongin Fir'aun? Yang jelas-jelas kan Fir'aun musuh Allah. Jelas dalam Al-Quran bagaimana ingkarnya Fir'aun. Tapi kan masih ada di sisi dia mau tobat, cuma udah nggak diterima. Paham ya? Apalagi umat-umat sebelumnya itu setahun sebelumnya mesti tobat. Kalau umat Islam lam yughagir, umat Islam sebelum di kerongkongan masih Allah terima. Makanya kita juga nggak boleh suudzon. Orang ketika matinya bisa jadi Allah terima karena dia taubat. Ingat ya, selama dia Muslim.
Ya, selama dia orang Islam. Ini husnuzon kita. Tapi ingat, jangan main-mainin soal tobat. Tato mati dalam keadaan maksiat, lagi nenggak, lagi tawuran, lagi maksiat, lagi berzina, tato mati, lebih hebat dia dari Firaun. Lebih hebat dia dari Firaun. Firaun dia lebih hebat dari Firaun. Firaun masih ada rasa takut, jadi kagak. Lagi hahaha, mabok mati, bacok orang mati kemudian. Ya, Firaun lagi nggak maksiat, dia lagi takut, habis sujud cuma nggak diterima. Ya, nah ini kita belajar ilmu tasawuf di situ. Jadi jangan merasa sombong. Itu kan kadang-kadang amalan orang mengkatain aja. Oh, nggak terima lu, neraka lu serem. Ya, makanya imbang antara ilmu syariat sama ilmu tasawuf tuh. Yang dibilang ada thariqah, ada jalan yang kita ikutin. Jadi nggak semena-mena dalam ilmu syariat. Ada jalannya, dapat ilmu hakikat. Kalau belajar ilmu hikmah hakikat tanpa syariat, tanpa tasawuf, nggak jalan semuanya. Ya, tanpa sadar kan jadi sombong. Nah ini yang kita akan pelajari. Yang pertama yaitu tentang puasa. Ya, yang kedua belum selesai. Fayajibu bil qada, maka wajib qada. Ya, jadi yang kedua batal puasanya dan batal pahalanya jika tanpa uzur. Kalau uzur tetap dapat pahala, jangan takut. Kalau kalian batal puasa, jangan ketakutan ya pahalanya nggak ada, ya pahalanya nggak ada. Meninggal, Allah terima semuanya. Kenapa? Kalian dalam keadaan uzur, nggak sempat ganti, nggak bisa sempat ganti, orang mati kena siksa nggak? Enggak. Kecuali masih ada kesempatan untuk ganti nih, udah habis bulan puasa kagak hantaran baru. Ya, sakit meninggal. Batal kan gitu tuh, sakit kita minum, terus meninggal. Allah ampunin. Dapat pahala, nggak dapat dosa, kita batalin puasa. Kenapa? Karena selesai udah, jangan takut, husnuzon Allah Ta'ala. Ya, itu. Kita suka, kalian kan sidang setan sakit, nggak dibatalin juga. Takutan kalau dibatalin, ntar kalau mati gue lagi nggak puasa. Jangan takut. Jangan takut. Yang penting karena bukan membatalkannya semena-mena tanpa ilmu, apalagi sombong. Gampang puasa, digampang-gampangin. Alhamdulillah. Tapi anak muda sekarang ya hidupnya kayak seperti tanpa ada Tuhan, tanpa ada tuntunan. Ya mudah-mudahan menjauhkan keluarga kita. Baik, kita bicarakan yang pertama. Ya tetap ya, walaupun tidak dosa, inti karena ada uzur wajib dan ganti karena pahalanya puasanya batal. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu yang membatalkan pahala puasa. Puasanya kan batal. Ya, sesuai hadis Nabi Muhammad SAW, kami sha'imin laisa lahu siyam illa ju'al atas. Apa dalam hadis Nabi Muhammad SAW ini hadis ini? Ini yang diambil rujukannya ulama-ulama. Ini hadis yang menjadi rujukan ulama ya, yang membatalkan pahala puasa. Tuh, khamsun yuftirnas shaim. Khamsun yuftirnas shaim, 5 yang membatalkan puasa. Tuh, langsung puasa. Ini kalau kita ngajinya langsung ame Google atau langsung ame hadis, batalin apa? Puasa. Padahal maksudnya ulama apa? Pahala puasa. Itu karena kita ada golongan ulama, makna yuftirnas shaim ay yuhbitna ajrohu wa yubtirna sawabahu. Yang dimaksud membatalkan puasa adalah membatalkan ganjarannya, membatalkan pahala puasa. Puasanya, pahala puasa sama ganjaran puasa hilang, nggak dapet 0. Tuh maksudnya ulama. Jadi bukan puasa yang batal, apanya? Pahala puasa. Ini hadis tetap ada tuntunan dari ulama. Apa aja? Al-kadhib, yaitu yang pertama dusta, wal ghibah, yang kedua ghibah, kita akan bahas. Wan namimah adalah namimah, kita kenal dengan adu domba. Dia adu domba. Ya. Kedua, wan nadru bisyahwah. Yang keempat, memandang dengan syahwat. Nanti bahas nih, apa yang memandang dengan syahwat?
Ya. Wal yaminul kadhibah, sumpah palsu. Ya, kalau bilang sumpah palsu. Ya, itu yang pada sumpahnya dengan palsu tuh pahalanya nggak ada tuh di selama puasa. Ya, baik. Yang pertama, al-kadhibah. Al-kadhibah. Ya, maaf, ini nggak pakai alif lam. Ya, karena bukan al-kadhibah. Sini dia pakai ini al-kadhib. Al-kadhib yaitu dusta. Apa dusta? Atau dikatakan huwal ikhbaru bil ghairil waqi', yaitu mengkabarkan sesuatu yang tidak terjadi. Ngomong bohong, ya, mengabarkan itu maksudnya bicara. Kan kalau orang bicara pasti ada yang dikabarkan, benar nggak? Ya, ngomong gitu, janji, itu termasuk daripada ayatul munafik, daripada tanda-tanda orang munafik. Ya, ngomongnya nggak sesuai dengan kenyataan. Ya, nah itu namanya dusta. Lagi puasa pahalanya hilang. Lagi puasa pahalanya hilang. Ya, ngomong aja lagi puasa, makanya lebih banyak diam. Lagi puasa bohong. Apa aja? Ya. Urusan politik kah, urusan dagang kah, apa aja pokoknya ceritanya bohong. Tapi dibohongi kemarin, iya bohong boleh kemarin, tapi di sekarang pembohongannya masih berjalan, masih belum hilang itu dosanya. Hilang ketika dia bertobat dengan merevisi, dengan mengklarifikasi bahasa sekarang. Selagi lu nggak klarifikasi, selagi itu lu dosa terus. Sama fitnah dan ghibah. Jangan anggap akan kemarin gue dusta, ini sekarang kan gue nggak dusta. Jangan salah, bener lu sekarang nggak dusta, tapi kedustaan lu sekarang sampai sekarang masih berjalan. Sampai sekarang masih tanggung jawab dengan dosa-dosa lu dan dosa-dosa orang yang mempercayai dan mengabarkannya lagi. Hati-hati loh, dosa-dosa begini orang anggap gampang ya. Baik, kemudian apa lagi? Ghibah, biar singkat aja nih. Nanti kalau bahas panjang banget nanti masalah ini. Ini kita tak yang lama nih, udah lengket pada tahun berapa? Baik, ghibah di sini ada 4 macam. Ya, ghibah itu ada 4 macam. Ada mubah, ada maksiat, ada nifaq, ada kufrun. Ghibah itu bisa mubah, boleh, ya, bisa maksiat, dan bisa munafik, bisa nifaq, bisa kufrun, ya, bisa menjadi kafir. Ghibah yang dibolehkan itu, ya, ghibah seperti kita menjelaskan, menerangkan tentang kefasikan orang, atau menggibah ini asalnya kan gobaya ibu, artinya nggak ada di situ, goib. Sering kan kalau sekolah madrasah dulu, ya, pulang hadir, pulang goib, sekolah madrasah benar kan? Ya, ada goib, ya, goib nggak ada maksudnya. Nah, jadi ghibah itu tuh yaitu menceritakan saudaranya tanpa di sini artinya dzikruka akhal muslim bima yakrahu walau kunta shadiqan. Ghibah ini adalah menyebutkan saudaramu yang muslim dengan apa yang dia nggak demen, dia benci, sekalipun itu benar. Paham ya? Sekalipun benar, bukan di depan dia, di belakang dia. Jadi nyebutin saudaramu nih yang muslim, kalau dia dengar tuh nggak demen. Kalau didengar demen walaupun nggak ada, itu bukan ghibah namanya. Lo tahu nggak si Derry? Tuh Derry tuh punya pohon duit itu dia. Dicerita sama orang Derry tuh kenal kan Derry, dia punya pohon duit. Dia kalau lagi ngitung duit, orang lewat aja dikasih.
Girang banget deh dari kata gitu. Dia lagi ngitung duit, orang lewat dikasih, orang lewat dikasih. Bukan dibagi duit, bukan dikasih. Silakan, orang jalanan bukan punya dia. Itu bahasa Betawi ya. Dia sih baik, punya pohon duit. Dia lagi hitung duit, orang lewat dikasih. Kalau nggak paham coba. Makanya butuh guru tuh bahasa begitu aja orang nggak paham. Ya, nggak boleh kawin sama orang sekampung. Ya, nggak boleh sama orang sekampung. Orang yang nggak paham apa-apaan itu aku. Maaf di sini yang pakai biji hitam ya. Ya, nggak boleh imam tuh biji hitam. Bijinya bukan orangnya. Makanya keterangan aja yang kita dengar itu mesti butuh tafsiran. Ada orang yang menerangkan bahasa-bahasa politik, makanya jadi kacau. Apalagi ada sembarangan. Mesti ada guru, nggak ada guru, setan gurunya. Nah itulah kemarinnya. Ya, agama yang murni ini ya karena belajar guru. Kalau nggak ada gurunya sih santai aja sekarang. Baru 4 mazhab. Benar nggak semuanya? Benar. Yang nggak mau belajar pakai guru kan. Ya. Baik. Jadi kalau cerita ini, misalnya di kampung inti datang nih, inti kenal nih, bukan katanya, inti udah pernah ditipu media lagi. Bukan katanya lagi kan, udah pernah ditipu media. Ya, si pulang nih, masuk kampung saudara inti nih. Saudara inti tanya, bang, ya kemarin gua ditipu. Inti ceritain dia kan, hati-hati lu, dia begini-begini, cerita lu. Yang mana cerita kalau didengar dia nggak demen nih, siapa demen dikata orang tukang tipu maling. Nah, kan nggak boleh sebenarnya, gibah, tapi boleh. Kenapa? Menyelamatkan orang lah. Nah, kalau itu diam, astagfirullah. Makanya kalau belajar tuh jangan nanggung, makanya dia bilang, jangan gibah, nyeritain aib orang begini, begitu doang yang dikenal. Akhirnya ada kejahatan, istrinya soleha lagi, ngajinya lewat YouTube doang. Ngaji dulu, bang nggak boleh begitu bang. Kata tuh guru itu namanya ceritain orang, jangan biarin. Ayo tetangga semuanya digondolin. Ya apalagi bawa nama haji dan umroh, sekarang kan bawa nama Islam. Ya buat inilah, buat ini, tato. Yang pakai bawa nama ziarah ngumpulin duit, tato hilang. Itu jangan percaya gitu-gituan. Paham ya? Gitu, atas nama apa lagi? Umroh hilang. Atas nama haji, duitnya itu 30 juta, nangis darah lo. Udah susah ngumpulin, udah niat mau umroh, hilang. Enak gak? Gak enak. Lo salah. Lo tahu lo diem. Dosa gak lo? Dosa lo. Tuh, paham ya? Karena gak belajar, diem aja. Ngomong, kalau bisa laporin ke kepolisian. Karena kita punya hukum. Di press gak dosa, bukan tulisan kita gak dosa. Tenang aja. Gak usah mensalah-salahan. Gue gak percaya, jangan begitu. Udah laporin. Ya, mudah-mudahan dengan husnuzon kita diproses dengan baik, itu selesai. Ya, itu. Nah, ada lagi yang boleh nih. Ya. Contoh, si Yayok nih, ya punya anak putri nih. Ada yang demenin. Dul ya. Ini lagi contohnya kayak begini, jadi gak berantem kalau orang lain nanti takut tiba gitu. Ya, paham ya kan? Gitu. Nah, pasti Ustaz Yayok nanya sama Ane, Bib, di rumah Ane ada laki-laki, Bib. Siapa namanya? Iya, Habib kayaknya kenal karena anak murid Habib atau anak buah Habib atau pokoknya kita kan kenal atau saudara, kan biasa kita ditanya begitu. Gak mungkin kita nanyain kalau nggak menyangkut tentunya. Tanya deh sama Ane. Itu Ane nggak boleh ngumpetin satu patah kata pun. Apa yang Ane tahu 90% Ane ungkapkan. Setaunya kita nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Ingat tuh, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Lebih tanggung jawabnya Allah Taala. Kurang juga sama. Apa adanya yang kita tahu keluarin. Oh maaf Ustaz Yayok, ini orang tukang mabuk misalnya. Misal, ini orang maaf kalau bangun subuh telat. Misal, ya mudah-mudahan nggak ada itu. Kalau mabuk nggak ada, alhamdulillah. Kalau sholat subuh telat kadang banyaknya. Ntar gue lagi.
Ya, kalau mau tahu orang maka nginep di rumah guru, jadi tahu kebiasaannya sehari-hari. Ya, biasa nginep misalnya rame-rame kita tuh di villa, ketahuan yang subuhnya suka telat, bangunnya juga susah. Ya, mau tahu kebiasaan orang begitu. Nah, baik tuh ya. Kalau gua tuh di rumah susah-susahnya, tapi kalau dia lagi nginep di rumah guru udah paling rapi tuh bangun. Ya, biar dia gak kelihatan di akhir ini, tetap kelihatan. Ya, berarti kelihatan. Udah, itu semua kita mesti bicarakan. Ya, nanti keputusan, ya ayo ini mau terima apa kagak. Kalau misalnya dianggapnya manusia nggak ada yang benar ya, maksudnya nggak ada yang sempurna. Nanti dia kehilapan kecil nih, nggak jadi masalah. Ya, kita mesti bilang dia nggak kerja, dia orang biasa, ibunya tukang gado-gado misalnya. Udah apa adanya. Oh, mungkin kalau orang-orang yang nggak soal dunia, diterima dia. Mungkin, ya. Karena apa? Itu bukan satu alit. Bukan masalah agama. Kalau misal kita bilang, maaf Ustaz Yoyo, dia nih, ya yang setahuan nih pernah ngelihat bapak ibu-ibunya pernah digamparin atau apa misalnya nih, kita ngomong apa adanya. Atau kita bilang orang baik, kita ngomong sebaik-baiknya dia orang begini sama ibunya begini, kita mesti ngomong. Dulu waktu aneh suruh sama orang juga berdoanya, lu bilangin nih, ya yang mau bawaan nih, lu bilangin dia apa adanya. Ya jangan lebih. Sebab kalau kita sok gitu, ya alhamdulillah sih bapak saya kalau buang air aja di Singapura, ya. Kalau malam makan malamnya di Hong Kong, kalau udah pagi langsung ke Prancis, gitu ngomongnya udah nganggur. Ternyata sesuai kenyataan itu kita dosa. Gitu. Karena kita yang ditanya, makanya apa adanya. Karena menyangkut keselamatan anak putri orang. Kira-kira ini punya anak putri, itu nanya sama anak ambul-ambulin, ternyata pas dikawin anak putri itu nggak sesuai kenyataan nih mantu, itu kesal dan mana? Masih kesel. Nggak boleh, makanya apa adanya. Itu tuh hal-hal yang begitu ya, yang udah menyangkut maslahat umat. Itu kita ceritain teman kita, ini teman kita lagi yang kita ceritain. Kesel dia kalau dengar, setan gue dibuka semuanya. Bukan dibuka, itu karena kita harus buka. Karena ini menyangkut keselamatan orang lain. Ini anak perempuan orang mau dikawin. Ya, gitu. Itu salah satu yang dibolehkan. Tadi sudah ya, ini manusia punya rasa, itu tahu. Ya. Jadi itu deh, yang nggak boleh tuh cerita-ceritain, ya aduh yang nggak pantas gitu ceritain, nggak ada masalah apa-apa, nggak nyangkut apa-apa yang diceritain dari orang. Apalagi suruh dapat beda dari mana itu, jangan-jangan mentuyung tuh, itu dia kagak di mentuyung kagak. Yang seremnya menjadi kufur arti menentang Allah Ta'ala. Seorang bicara di insan dibicarain orang dengan apa yang gak ada, apalagi yang diceritain orang soleh. Kemudian ada bilang, jangan gibah ini. Ya qul hadza laisa bigibah. Oh saya gak gibah. Wa ana shadiq, saya yang benar. Dia yang salah, gila gak? Ya udah tahu gibah, udah itu menghina orang lain, menjatuhkan orang lain. Yang orang lain benar, dia salah. Orang kasih tahu, tapi dia merasa kayak iblis kan, sombong. Hati-hati itu, jangan sampai bilang jadi kufur. Wa hadza kufrun, dan itu kufrun di annahu yastahillu ma haramallahu ta'ala. Kenapa? Dia menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Ada aja diceritain, padahal haram, tapi dianggap halal sama dia. Ya. Ini masalah gibah, itu jangan sangka untuk menciptakan orangnya aja. Yang namanya gibah, bidzikril uyub, menceritakan aib orang, yang cacat orang, ya, pada diri orang yang digibahin itu dalam agamanya. Bisa au badani, agamanya itu perilaku dia. Ini maaf ya, ada orang khamar di minuman keras, tapi dia nggak merusak orang lain. Dia minumnya nggak ada yang tahu. Dia ini ngumpetin dirinya. Kita ceritain aib orang dosa itu, nggak boleh. Allah aja nutupin aib seseorang. Kenapa kalian buka aib orang? Ya, Allah tahu itu juga. Tutup, nggak usah buka orang. Karena dia merusak diri sendiri, bukan merusak. Kalau dia pengedar, paham pengedar beda ya? Laporin ke kepolisian. Karena bahaya. Adik kan bukan pengedar, nakal aja dia, nakal. Kalau bisa deketin dia, tarik, benerin. Bukan cuma cerita. Perempuan tuh kalau mau di dalam bundar. Lu lihat gak? Apalagi namanya berzina 4 saksi. Tuh, ya kita minta ampun sama Allah Ta'ala. Dulu kita masih kecil-kecil suka iseng kan,
Tuh malam pulang tuh teret tuh, ya Allah, nggak boleh. Ya, ada perempuan yang pulang malam bisa karena dia nyari duit, yang lakinya mungkin stroke, bapaknya stroke. Jangan seuzon udah orang bersih hati-hati insya Allah. Sekalipun tuh perempuan pulang malam mungkin pakaiannya gitu. Udah lihat belum nih begitu? 4 saksi ini mesti lihat. Itu orang lain, bini itu sendiri begitu itu mesti lihat 4 saksi. Makanya orang dulu gampang kalau menggerebek orang ya, dibawa sekampung. Belum lihat, tangkap sudah selesai. Kalau sekarang kan nuduh mulu bisa. Ya, itulah jadinya. Ya, makanya nggak ada benar-benar main bola ribut, tawuran, ini apa aja tawuran itu. Allah. Ya, dari WA yang nggak jelas dan sebagainya. Jangan terlibat begitu. Ya, apalagi sampai mati itu, aduh, ini nggak. Alhamdulillah min dzalik wasallallahu alaihi ya. Baik, ya. Nyebutin tuh dari agamanya, wa badani, badannya nggak boleh. Lu tahu gak? Si Adu tuh lagi mandi, gua pusingnya bodoh. misal ya. Itu kan aib apinya, badan nggak boleh. Ya, au nasabi atau nasabnya nggak boleh nasabnya. Ya, Ikrimah bin Abi Jahal, Ikrimah tuh anaknya Abu Jahal. Nentang lagi dulu. Pas waktu Mekah masuk Islam, itu juga terpaksa. Tapi akhirnya setelah Islam menjadi Islam yang baik. Hidayah dari Allah Ta'ala, bahkan membantu perang setelah itu. Di zaman Rasul sudah meninggal, di zaman Sayyidina Abu Bakar jadi panglima perang. Itu biasa, namanya sahabat kan bukan nabi. Yang ada bisik-bisikan gitu, bisik-bisik tetangga. Ikrimah tuh anaknya Abu Jahal tuh. Ya, paham tuh ya, anak Abu Jahal. Tapi kan bapaknya beda sama anaknya. Itu kan bawa nasab namanya itu. Apa kata Nabi Muhammad SAW pas dengan begitu? La tasubbul amwat fatuhdil ahya. Jangan jangan mencaci maki orang yang telah meninggal, akan menyakiti orang yang hidup. Sampai begitu Nabi ajarin tuh, jangan bawa ya nasab. Apalah nasab benar difitnah, gimana tuh hukumnya? Ya udah husnuzon, langkah baik. Ya, itu bukan nasab tentang siapa aja. Ada orang bawa kebaikan di kampung inti nih, Ustaz, baik jangan pakai inti gak demen. Tahu gak? Dia sih emang bener Ustaz, dia bener sih Ustaz, tapi gue tahu sih dulu asal keturunan kakek ini dulu pernah rampok di zaman Belanda. Mau ngomongnya manis banget sama sekarang. Ya, inti jawab, biarin. Sekalipun gue dirampok sampai kakeknya. Paham gak? Kakeknya pernah ngerampok kakek gue. Ibarat ini bilang gak apa-apa. Tapi cucunya jadi orang baik, cucu gue belajar sama dia. Maafin lo. Itu aja udah. Inti gampang. Oh iya, kakek. Lah orang ini baik, rampok kakeknya bekas perampok. Inti gak boleh bawa nasabnya. Lihat dia dong, dia orang baik bawa. Apa urusan yang bawa ke sana? Apalagi pakainya orang baik ketika terampok. Tanggung jawab dulu di akhirat. Makanya banyak orang-orang jadi kafir di akhir zaman begitu. Ya. Au-hulukuhu, tetap akhlaknya nggak baik, jangan diceritain. Sampai harta saudi sehingga pakaiannya itu gibahin, wadarihi rumahnya. Kemarin ke rumah si Fulan, kamar mandinya bu tai. Ya, kamar mandinya bu jengkol. Kalau nggak demen bu jengkol, rumahnya bilang, Pak, besok rumahnya bu jengkol bersihin. Paham ya? Gitu, jangan apa? Diceritain sama orang manfaat apa? Kepikiran, itu manfaat apa diceritain gitu sama orang lain? Rumah orang diceritain. Makanya ketika inti ke rumah orang itu jaga tutup mata inti, jangan lihat hal-hal yang begitu. Yang akhirnya inti ceritain sama orang lah. Ya. Bisa juga dengan apa? Bil gaul, dengan ucapan tadi ya, kata-kata. Aul kitabah, dengan tulisan. Lu kita bingung, dan tulisan gimana? Sekarang. Hah? Hati-hati tuh ya, yang main-main gitu ya, nyebar-nyebarin lagi tanpa scroll chat. Wabil isyarat, dengan isyarat. Bisa ngomongnya sih, tapi isyaratnya sono. Paham nggak? Jangan deh. Makanya Anda minta sama Allah Ta'ala kalau ngomong gue atau urusan lu dan kalau ngomong begini. Makanya banyak orang disinggung ngomongan lu. Di camping ini kita nyinggung dia, bu, ya agama mau ngapain nyinggung orang sih? Ya, dosa aneh dong dekat isyarat. Au bi muhakah, atau dengan cerita. Ya, cerita. Ka'an yamsi khalfal a'rad muta'adijan, seperti dia berjalan di belakang orang yang pincang. Itu nggak boleh. Ini kalau cerita tuh nggak ceritain orang, tapi cerita yang lucu, yang nggak menyangkut orang. Tapi kalau diceritain orang
karena dia pincang ikut-ikutin, nggak boleh. Orang buta, orang cacat, Allah. Paham ya? Nah, mudah-mudahan ya Allah maafin kita. Ya, tuh, kalau bicara gibah tuh. Nah, yang begini-begini, nah makanya bulan puasa tuh bulan buat latihan kita. Ya, ini baru 1 nih, 10. Nah, kayaknya masih 4 episode. Ya, lanjut ya. Inti sampai mati nih, hidup sampai mati belum tentu ketemu yang begini, belum tentu. Ya, bukan yang merasa bangga, bukan, ini berkah guru-guru yang berani. Ya. Kemudian apalagi itu? Namimah. Namimah apa namimah? Naklul kalam biqasdi iqa'il fitnah, yaitu memindahkan perkataan kepada yang lainnya, memindahkan perkataan kepada yang lainnya dengan tujuan fitnah. Apa yang terjadi? Ribut, suami istri ribut gara-gara dipindahin omongan. Orang jadi ribut, satu kampung ribut, provokator tuh akhirnya jadi apa? Ribut. Apakah itu kantung, apakah gara-gara main bola, pertandingan apa aja, pokoknya dia pindahin kata dengan kata yang lain, ya, perkataan kepada perkataan lain dengan tujuan mengeluarkan fitnah. Ya, itu jadi fitnah akhirnya. Akhirnya apa yang Nabi katakan, yang Allah katakan, ya, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Al-fitnatu akbaru minal qatl. 2 kali Allah sebut. Yang pertama asyaddu, sangat, lebih sangat. Akbar, lebih besar. Apa? Fitnah itu lebih besar dari membunuh. Membunuh 1-2 orang nggak mampu bisa dibunuh. Tapi fitnah berapa ratus, berapa ribu, berapa puluh ribu yang terbunuh. Karakternya bangga. Bahkan jadi perang yang terjadi karena fitnah. Berapa ratus orang yang mati. Tawuran tuh karena fitnah dan sebagainya, sebarang. WA janjian, berapa orang yang mati. Tanggung jawab gak di akhirat? Tanggung jawab. Biar amal solehnya banyak, kalau urusan dengan manusia ntar lu sidangnya lama. Kalau lu nih mati nanti di yaumil kiamah, kalian nggak ada urusan sama orang lain, urusan kita sama Allah. Tapi karena Allah ampunin, insya Allah nggak dihisab cepat. Tapi kalau urusan sama orang lain, kita ada mereka entar dulu, lu ngambil sholat dan puasa, Allah sudah maha-mahanya, udah gampang urusan itu. Entar dulu nih. No, bapak lu, ibu lu, urusin dulu berantem, lu saudara-saudara lu. Itu dulu tuh, biasanya makalangan kita dulu tuh. Ya, adek lu, kakak lu, empok lu, ponakan lu, encang lu dikumpulin, belum tetangga banyak lu, urusin dulu itu, ada sidang Allah Ta'ala. Malaikat semua jadi saksi, bahkan tangan kita semua jadi saksi. Ya benar yang mana? Wallahu a'lam, urusan dia dah. Yang agama udah dijelasin kan, yang hak-hak, yang batil. Ya artinya ntar belakangan masuk surganya yang teman-teman lu udah pada masuk duluan. Ya, nah, makanya jangan begitu kalau nggak kepleset. Kalau yang kita zolimin gak reto. Ya, ntar dulu. Ini rumah orang berapa biji nih buang sampah, gara-gara dibuang sampah itu sembarangan. Enggak juga. Makanya selalu Allah kalau ngomong dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, iman sama Allah Ta'ala, tahu hari-hari kiamat, hari ini hari pembalasan dan sebagainya. Nggak buang sampah karena takut dilihat orang, tapi nggak berani buang sampah sembarangan karena ada Allah yang lihat. Nggak berani korupsi karena ada Allah. Kalau begitu nggak mau buang begini karena Allah yang lihat. Kalau udah pandangnya manusia, ya bukan orang beriman. Orang beriman itu mainan sama Allah Ta'ala. Iman dia yakin Allah catat, Allah tulis, Allah maha melihat dan sebagainya. Ya belajar, kita lagi belajar. Karena masuk bulan puasa kita bergembira, kita latihan untuk bisa menjadi insan yang lebih baik lagi. Alhamdulillah menuju bulan puasa ini kita senang. Itulah yang kata Allah yang kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Mempersiapkan ilmu lahir dan batin. Ya. Namimah. Ya. Naklul kalamin nas ba'dahum ila ba'din biqasdil ifsad wal fitnah bainahum. Kalau dalam kitab yang lain memindahkan perkataan manusia sebagian kepada yang lainnya dengan tujuan merusak dan fitnah di antara mereka. Wahia min kabairid dzunub, dan ini tergolong daripada dosa-dosa yang besar. Lima fiha minal mafasidil azimah, daripada kerusakan yang amat besar. Asyaddu minal ghibah, dan namimah ini, adu domba ini nih, nah kalau bahasa kita bilang adu domba, ya. Itu asyaddu minal ghibah, lebih besar dosanya daripada ghibah. Ya.
Amalun namam adharru min amali syaitan. Kerjaan orang yang tukang fitnah, tukang adu domba itu lebih bahaya dari pekerjaan setan. Kenapa? Karena kalau setan kerjaannya cuma bikin khayal dan was-was. Tahu khayal itu setan kerjaannya bikin khayal dan was-was. Kalau nggak was-was, khayal deh yang jauh. Soalnya cuma SD, tapi hayalan tinggi. Kerja males tapi banyak. Hayal, ame ntar begini. Itu kerjaan setan gimana itu? Was-was sama khayal. Wa amalun namam, ini kita yang katakan. Tapi kalau kerjaan tukang fitnah, bil muwajjahah wal mu'ayyanah, dengan berhadapan langsung dengan kita. Setan kan nggak kelihatan, hanya was-wasin sama khayal. Tapi kalau tukang fitnah depan muka itu benar, ngomong itu. Ya dengan segala macam yang Anda nggak pernah tahu, nggak kepikiran gimana itu tukang fitnah bisa ngejembrabit apa namanya sih, ngeprosokin orang, hampir orang jadi ribut dan sebagainya. Ya, tuh kerjaan siapa? Kerjaan itu tukang fitnah, tukang adu domba. Makanya dia kerjaannya lebih jahat daripada syaitan. Anda mamsar minal hasid. Tukang fitnah, adu domba itu lebih buruk, lebih jahat daripada hasad. Sama itu ya, yang dalam kita lagi puasa jangan hasad dengki, jangan. Wa ya'malun namman fi sa'ah ma la ya'malu sahir fi syahr. Orang yang ngerjain pekerjaan orang yang tukang fitnah dalam 1 jam dia berbuat tidak bisa dilakukan oleh penyihir dalam 1 bulan. 1 bulan aja belum mampu menyihir ya yang bisa dilakukan oleh tukang fitnah dalam 1 jam. Orang nyihir aja butuh lama dia untuk mematikan orang. Tapi tukang fitnah dalam 1 jam berapa ribu orang bisa perang. Ya, kalau pakai nuklir zaman sekarang. Tuh, apa itu? Tukang fitnah. Ya. Nah, baik tuh. Ya, jangan sampai dilakukan hal demikian. Dia dosanya lebih besar daripada gibah. Karena gibah kan cuma ceritain orang, nggak ada tujuan untuk memfitnah. Paham ya? Cuma ceritain orang. Kalau ini lebih diceritain ke orang supaya orang yang diceritain beri beda. Kalau gibah, ini nggak jadi benci, enggak. Tahu doang, di pusatnya cuma bininya, segala macam dah. Ya. Nah, tapi kalau ini lain lagi, itu jadi ribut jadinya. Ya. Satu kampung jadi ribut. Nah, ada lagi penyakit apa lagi? Dengki. Apa dengki? Higit. Beda sama hasad sedikit sih, nggak jauh. Apa? Ilam. Nah, makanya itu sering dengar nggak hadis Nabi Muhammad SAW? La takdob. Jangan marah. Sering dengar ya? Sering dengar dari kiai, dari ceramah-ceramah. Jangan marah. Nah, ini karena marah ini yang jadi sumber. Baik. Ilam. Ketahuilah annal hiddah natijatul ghadab. Bahwasannya dengki itu buah dari kemarahan. Dengki buah dari kemarahan. Jadi karena marah berbuahlah menjadi dengki. Kok bisa begitu? Nih, fa idza ghadiba insan, apabila manusia marah, ala ahadin, marah sama orang, walam yakdir an yantaqima minhu, dia enggak mampu untuk membalas kemarahannya itu sama orang itu, raja al-ghadab ilal batin, maka kembali marahnya itu ke dalam batin, enggak bisa diungkapin, akhirnya masuk ke dalam batin, fasara hikit, maka jadi dengki, gedek. Nah, bahasa kita apa ya? Gedek aja sama orang, higit aja, orang buginya temen lo. Nggak demen, yang kita nggak didemenin, gue salah bang. Ya, ini gitu, ya, dengki. Ya, nah, kemudian wala yazalul hadid yantazul fursa, dan senantiasa selalu orang yang dengki itu menunggu kesempatan. Nah, paham ya? Orang kalau didekat sama orang, dengki sama orang, dia menunggu kesempatan. Hatta yang tadi minal mahmud, sehingga dia bisa membalas kepada orang yang dengki. Akhirnya udah timbul itu orang ini diceritain, jadi gibah kan? Akhirnya orang disuruh untuk benci sama orang tersebut, padahal nggak ada urusannya sama orang tersebut. Jadi apa? Nah itu awalnya dari itu tuh marah, kemudian dengki, akhirnya jalan. Kalau penyakit hati jalan kemana-mana.
Sampai akhirnya ada apa? Ada sesuatu orang ini yang kita gedakin dapat musibah. Girang nanti gitu nih. Itu namanya hasad. Ya, naik tuh. Ya, hasad apa sih hasad? Nah, ini kan selama ini hasad apa sih? Kita cuma bisa berhasad. Hasud nih bahasa Indonesia gitu kan ya. Hasud lo. Apa ya hasud? Gitu ya, itu tanya hasud apa? Hasud nih. Hasad bahasa Arabnya hasad. Hasad ini tamanni zawalin ni'mah 'alal mahsud. Ya, yaitu berangan-angan menghilangkan nikmat dari yang dihasud. Ya, dia berangan-angan bercita-cita untuk menghilangkan kenikmatan orang yang misalnya orang punya mobil. Ini contohnya jangan ada di hati kita begitu. Naudzubillah, sih nggak pernah begitu dah. Ini dicontohnya di dalam kitab begitu. Ya, bercita-cita berangan-angan untuk hilang nikmat dari seseorang yang dia hasud. Misalnya orang yang dihasut punya mobilnya rusak, tabrakan, apalagi ditabrakan, hatinya bergembira dia. Nah, gitu bahasanya itu, rasain lu. Nah, ya, itu namanya apa? Hasud. Am yahsudun nas ala ma atahumullah min fadli. Allah katakan, apakah mereka ya menghasut kepada manusia yang telah Allah berikan nikmat? Ingat, kenapa Allah marah? Karena yang kasih nikmat siapa? Allah. Inti dikasih nikmat sama Allah, punya mobil, ahli gak demen. Otomatis gak demen ini bukan nama lu. Gua gak demen dia sama Allah. Karena yang kasih mobil siapa? Allah. Inti orang dapat mobil jangan pakai marah, justru ngeliat itu alhamdulillah, minta lagi, ya Allah dia dapat mobil, aku dong bagi. Kata malaikat ngaca, dia ngaji lo kagak. Itu mesti ngaca sama diri kita, jangan orang ini gak demen. Inti gak demennya sama Allah. Ini barang mahal ini, jarang dapat ini mobil. Al-ghil wal hasad yakulanil hasanat kama takulun narul hatab. Ya, gil, dengki, hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi selama ini punya kebaikan, itu tukang sodako, tukang ini, wah segala macam kebaikan itu punya. Alhamdulillah. Tapi hati itu punya kebencian, hasad, dengki di diri ente. Selama itu berjalan, kebaikan yang ada melorot habis. Paham tuh ya? Gak ada. Seperti api memakan kayu bakar, semakin gede apinya. Paham ya? Ya sebenarnya makanya kalau kita lihat ya orang sekarang kita bicara nih, ada yang ngomongin dosa surga neraka itu urusan Allah Taala. Ya, ada yang anda bikin video ngasih komentarnya begitu. Seakan-akan ada yang bikin kaping, bukan. Kalau nggak ada gitu, buat apa diutus baginda Nabi Muhammad SAW untuk ngasih tahu jalan surga, jalan neraka. Surga neraka ya urusan Allah, bukan urusan kita. Intinya jadi ahli neraka, tapi Allah tentukan masuk surga, boleh nggak? Ya urusan Allah. Urusan Allah, ini nggak usah bingung ke situnya. Kalau kita udah ada keimanan, kita ibadah bukan soal surga dan neraka, tapi ketaatan. Aku jalanin perintah Allah, aku jauhkan dari segala apa yang dilarang oleh Allah. Surga neraka, aku nggak peduli ya Allah. Aku hanya butuh ketaatan, butuh kebaktian kepadamu dengan ikhlas dari tujuan yang lain kepada Allah. Urusan ini jangan ngomong sama orang, nggak usah ngomong sendiri ibaratnya. Paham tuh ya? Tapi tentunya diturunin Rasul biar tahu nih jalan neraka, nih jalan surga, dikasih tahu. Nah ini begitu, bukan ngapring-ngapringin surga neraka, itu bukan urusan hak kita. Ya, namanya ngajinya potongan video, ambil dan ngomelin orang tuh orang jangan komenin orang ya. Orang komenin orang tuh merasa dirinya lebih pintar. Ya, tahu kagak potongan pendek. Orang udah pada bahas, jangan sering dengerin yang pendek-pendek tuh, video-video pendek, short dan sebagainya, bikin otak itu tumpul. Ngaji makanya, short sih boleh-boleh aja ya, Anda bikin, ya, tapi ngaji biar cerdas, nggak gampang, apalagi nggak tahu sebab komenin orang. Itu hati-hati begitu. Kalau Anda bisa tebak, ada kesombongan di hatinya. Kalau ada kesombongan, nggak bakal ngomelin orang, apalagi untuk jatuhkan orang. Nauzubillah min dzalik. Ya, nggak usah, kita bukan tipe-tipe begitu. Nggak setuju, udah lewat, scroll. Nggak usah masuk ke lapak orang. Mau ngapain sih? Bikin rame deh. Paham ya? Gue dibikin rame, gue demen. Kenapa? Ya video gue naik. Paham ya?
Ini nggak usah kesel dikomenin orang, nggak usah. Kalau gitu orang banyak dosa ya, kita dikomenin nggak apa-apa untuk memperbaiki diri kita. Tapi kita jangan bosan komenin orang, asik aja gitu. Aduh, zaman-zaman ya, kan luar biasa. Al-mu'min yakbid wal munafik yahsud. Beda nih. Mu'min yakbid, ada gibtoh namanya, gibtoh. Kalau munafik yahsud, hasad. Misalnya orang punya mobil nih, gue mau punya mobil kayak gitu. Paham gak? Boleh gak? Boleh. Gue mau punya ini, gue mau pintar kayak gitu, boleh. Tapi gak mencederai orang lain, memotivasi diri. Paham ya? Itu nama mukmin namanya gibtoh. Tapi kalau ente motivasi begitu, tapi orang dibikin celaka, paham nggak? Ini beda-beda tipis nih. Nah, itu bahaya, itu namanya munafik. Sama nafsu cinta, beda-beda tipis, nggak paham? Anak ubini apa namanya? Anak orang dibikin bunting, bilangnya cinta itu nafsu. Kau cinta lo jaga keberamanan dia, lo kanginin, minta sama bapaknya. Itu punya anak putri digituin tuh keluar digolok. Ya, nggak begitu caranya, paham ya? Orang nggak paham sih. Ya, beda-beda tipis. Ya, tipis. Bedain itu antara gibtoh dan hasud. Kalau gibtoh itu boleh untuk motivasi diri. Ya. Udah masih banyak lagi nih sini. Ya. Sebab-sebab hasud, sebab-sebab dengki, sebab-sebab ghibah, sebab-sebab namimah, ada semua. Nanti ya pokoknya ngaji aja deh, jadi anak angkat berbeda deh, paham dah. Ya, pokoknya hasud biasanya itu yang satu ini, satu kerjaan. Ini ada satu perkataan aduwwul mar'i man ya'mal misla amali. Musuhnya seseorang adalah orang yang beramal sama dengan amalannya. Musuhnya seseorang yaitu yang amalnya sama dengan amalnya. Ustadz musuhnya, tukang minyak wangi musuhnya, pejabat musuhnya, paham situ? Partai musuhnya. Ya, ustadz musuhnya, ustadz Habib, tapi dia musuhin ustadz. Yang musuhin Habib kayaknya bukan ustadz, dia mau jadi ustadz. Maka musuhin gue. Paham ya? Gitu ibaratnya. Inti apa nih? Apa aja deh, itu tukang dagang. Musuhin tukang dagang. Masa ustadz musuhin tukang dagang? Gak nyambung. Berarti dia tukang dagangnya mau jadi ustadz, atau ustadznya mau jadi tukang dagang. Ini gitu aja. Kalau nggak nyambung berarti ada yang disambung-sambungin. Ya, nah jadi gitu. Kemudian kita lanjutkan lagi. An-nadru, ya, ini biar gak lama Anda siap. Ya. Tapi belum apa terus, ya lu duduk, bukan ngomong. Duitnya orang. An-nadru atau nazru boleh, nazru boleh, nazru boleh. Apa yang dibilang nador? Apa tuh? Yang an-nadharu bisyahwat. Nih, nanti biar tahu. Memandang dengan syahwat. Ini lagi bulan puasa nih. Kalau bukan bulan puasa, ini kan itu soim tuh, lagi puasa. Ingat nih, ini di sini. Jadi jangan dibawa di bukan soim, lagi puasa. Ini kita latih di bulan puasa untuk jadi latihan kita yang mana kita bisa amalkan di selain bulan puasa. Nah, kalau ini masalah ini, bagaimana dengan istri? Tetap hukumnya haram. Nah, bahas dulu deh. Syahwah itu apa syahwah? Ya. Yataladdad bin nador, merasa nikmat dengan memandang, itu namanya syahwat. Paham ya? Memandang dengan syahwat itu, memandang dengan syahwat itu berarti ketika memandang ada kenikmatan. Ini kayaknya bengong nggak paham. Pahaman ente kali ya. Pahaman ente gitu. Kayak Ali gitu kan, makanya berbinar-binar. Hatinya deg-degan. Apalagi bergerak gitu. Nah, itu apaan gitu. Yang merasa nikmat tadi memandang itu udah namanya syahwat. Inti lagi bulan puasa, ini memandangnya kepada siapa? Kalau ini memandangnya
Soalnya, nah, biar paham nih, an-nadhur lima yahrumu au lima yahilu bisyahwat. Memandang kepada yang haram atau kepada yang halal tapi dengan syahwat. Kalau yang haram bukan bini kita, bini orang. Paham ya? Pokoknya bukan bini kita, bukan yang halal untuk kita lihat. Paham? Pahanya yang dilihatin. Enggak ada syahwat, enggak. Tetap haram. Paham ini? Yang ingin yang disyahwat kalau yang halal. Bini inti kan halal. Boleh gak? Boleh. Cuma inti lagi apa? Puasa. Jangan inti hayal-hayalin. Bisa. Ini bahasa aneh aja deh gitu ya. Tapi susah sih. Intinya terlalu lugu masalahnya. Hah? Sayang nih. Ya apalagi malamnya nggak dapat apa-apa malam. Udah jam maksuri sayang. Bini lagi goreng lagi. Tuh pantat ampol-ampolan. Itu nafsu inti ngeliatnya. Menghilangkan pahala puasa. Halal nggak? Halal, boleh nggak apa-apa. Lebih inti, cuma inti lagi puasa. Tolong rem dikit, rem. Paham ya? Nah, halal cuma kan puasa lagi melatih. Kalau bini orang nggak pakai syahwat haram. Paham ya? Ngapain lo pagi-pagi? Untuk tetangga daripada lagi pagi ya kan lihatnya. Tapi kan lihat di mana gue puasa gue bisa tahan hati gue nggak bisa. Misalnya gitu, misalnya bilangnya Pak, ini bukan urusan syahwat. Yang namanya haram ya haram Pak. Paham nggak? Kayak orang minum, yang penting kagak nggak mabuk urusannya sama aja minum hukumnya haram walaupun hanya satu teguk. Paham gak ya? Sedikitnya haram, banyaknya haram. Sama begitu juga nandang paha perempuan orang lain yang haram nggak boleh dilihat, dia lihat walaupun nggak disahwat haram. Apalagi bulan puasa. Nah ini jadi kalau kita lihat TV, nah kurang-kurang itu lagi puasa malamnya nah udah. Cuma lagi puasa paling kagak di situ kita lihat. Bini ini bilang bang gitu, ayam penting kan gue nggak iri. Lagi puasa lapar kan? Jangan ngurangin pahala puasa. Paham tuh ya? Jadi pokoknya kelihatannya biar laki-laki pahanya kelihatan sama. Nanti main bola atau liatin perempuan main voli. Bisa ya, gitu. Bini lu aja haram lagi puasa. Apalagi orang lah. Udah tuh. Kalau malam bini, wah kerja. Halalan toibah gitu namanya boleh. Paham ya? Nah, kemudian yang kelima itu al-yaminul kariba, sumpah palsu. Itu pada yang sumpah palsu tadi pakai sumpah Al-Quran. Tuh Al-Quran nanti akan melaknat dia. Quran akan menuntut dia di hari kiamat. Sekarang nih pada puasanya pada kagak ada pahalanya. Kenapa? Karena sumpahnya masih berjalan. Ingat itu, ya. Jangan dianggap hilang, bohong dan sebagainya. Janji, ya. Yang janji itu hari Minggu, hilang tuh hari Minggu yang datang pada yang jalanin dan dosa itu. Buru-buru minta maaf sama guru, kalau kagak masih hutang itu. Ya, masih jalan itu. Jalanin, masih tahu. Nggak boleh. Baik. Udah tuh sekarang yang membatalkan zatnya puasa, artinya puasanya. Yang pertama biar dapat dulu sedikit ya, besok kita terangin sampai habis nih. Ada 10 tuh di situ ya, benar ada 10. Ya, ada 10. Yang pertama sengaja muntah ya. Di sini ini ngacak nggak sama dengan di sini. Kalau di sini pertama tuh riddah murtad, yaitu keluar dari Islam, itu ada di ke-9 ya. Ini kalau misalnya batal atau apa, kalau nggak ada rukunnya tertib, ngacak boleh nggak? Boleh. Kalau ada tertib berarti harus berurutan, kayak wudu, apalagi rukun sholat itu mesti berurutan tertib, nggak boleh kacak-kacak. Inti sholat langsung sujud, nggak selesai, nggak sah, walaupun semua itu jalani karena nggak begitu. Tapi kalau hal-hal yang membatalkan nggak usah tertib, inti nggak usah nungguin
Gua nggak murtad kan? Enggak, nggak batal. Tapi lu tapi gila, batal tetap. Atau muntah, ya? Oh enggak kan muntah urutan yang ke-8. Itu kan muntah urutan pertama, pakai nungguin dulu nggak ada. Jadi yang mana aja ketemu, itu batal. Itu namanya nggak pakai tertib, paham nggak? Yang mana aja duluan. Itu kalau dalam hukum-hukum ada tertib berarti harus berurutan, paham ya? Nah, jadi inti jangan lugu-lugu banget. Ntar kita lihat kitab lain atau ulang lagi. Ustaz yang pertama muntah, yang tempat lain muntah, ada yang tempat lain yang dibaca lagi gila, mana yang benar nih? Diberantem dua tuh. Itu namanya sama-sama goblok. Maka dibutuh dulu begitu, paham ya? Padahal dua-duanya benar. Dan yang parah lagi dua-duanya salah. Tuh banyak orang berdebat begitu tuh. Paham nggak? Oh yang benar ini ditanya. Dua-duanya nggak ngalir. Nah, itulah yang pakai paham ya, nggak ngerti tapi sok ngerti. Tapi dirinya nggak tahu kalau kagak ngerti. Udah blunder tuh di atas blunder. Bunuh diri. Ya. Jadi yang pertama apa? Murtad, yaitu keluar dari Islam. Nanti kita akan bahas wallahu a'lam bishawab bizin ilma rizqi fahma. Ya, enggak terlalu luas sih yang membatalkan puasa, tapi ada yang beberapa yang kita harus tahu. Ya, jangan sampai kemasukan sesuatu walaupun itu nggak sengaja tapi membatalkan puasa. Nggak semuanya sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kan nggak sengaja nggak batal ya. Namanya nggak sengaja, tapi tetap batal karena bukan nggak sengaja tapi udah dianggap sengaja jadinya. Makanya butuh insya Allah panjang umur, sehat afiat. Minggu yang akan datang kita lanjutkan lagi. Itu sesi yang puasa selesai, kita lanjutkan lagi nanti di bulan puasa. Ya, besok jangan sampai kita nggak hadir. Wallahu a'lam bishawab. Robizidni ilma wa rizqni akan dibagikan. Ya ini mau pulang, ini disimpan, ya ini baca-baca. Kalau kagak ngerti boleh tanya, tapi jangan di pengajian. Habis ngaji gitu, Ustaz mau nanya yang ini gimana, gitu ya. Tapi nanti ada terangin. Ya bakal ada terangin insya Allah. Untuk kalau ada yang nggak ngerti, tanya. Ya Anda sedia kalau buat jamaahnya untuk bertanya. Tapi ingat di luar nanti sesi ini biar nggak apa dari itu. Ya ini apa? Iya nggak panjang, nggak timpang. Ya Rabbana ta'afna bi'indana ta'afna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tawbatan sirna